Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin membawakan tutorial bagaimana cara menggunakan FreeCAD untuk permesinan. Oke, di video kali ini di sini ada file ya. File ini biasanya kalau mahasiswa teknik mesin tingkat 1 atau tingkat 2 punya beberapa tugas-tugas yang mirip seperti ini. Dia minta gambar teknik lah seperti ini. Nah, biasanya nanti teman-teman itu akan gambar di AutoCAD atau di Inventor atau SolidWorks, ada banyak lah ini ya. Kalau saya itu dulu belajar pakai Inventor. Cuma kali ini karena Inventor itu sebagai mahasiswa memang gratis ya, ada lisensi student untuk para pengguna Autodesk Inventor ataupun Fusion. Yang saya jadi main application business saya sebenarnya sekarang adalah Fusion. Tapi dalam kurun waktu sebentar lagi, ketika teman-teman lulus, ketika saya lulus, ketika sudah tidak menjadi mahasiswa lagi, tentu nanti software CAD dari entah itu dari Rhino atau dari Autodesk itu tidak bisa digunakan lagi. Karena apa? Karena sudah tidak mahasiswa lagi. Jadi sebagaimana yang kita tahu, ada banyak license student yang nggak bisa dipakai kalau teman-teman sudah lulus. Nah, oleh karena itu apa solusinya? Kita gunakan aplikasi open source. Nah, jadi seperti kita sebut di awal tadi, aplikasi kita adalah FreeCAD. Untuk teman-teman yang belum download FreeCAD, bisa ikuti video ini sampai selesai. Kita akan download atau install, kita akan tunjukkan tempat download FreeCAD, lalu bagaimana kita memulai proyek ini. Langsung saja. Oke, kita download ya, FreeCAD. FreeCAD itu aplikasi yang setara dengan Inventor, bukan setara kualitasnya sih. Kalau kualitas memang masih di bawah, tapi secara penggunaan memang menutupi hampir semua kegunaan dari Inventor. Bahkan dia punya simulasi. Ini websitenya. Jadi kabar baiknya adalah sekarang FreeCAD sudah 1.0. Udah bukan FreeCAD 0.21 atau beta test lah. Sekarang udah stable test, udah stable release. Terus apa kelebihan kalau udah stable release? Kalau udah stable release ya fitur-fiturnya ya sudah, istilahnya sudah cukup mumpuni lah. Saya juga sudah mencoba FreeCAD 1.0 ini dan saya rasa udah luar biasa. Punya berbagai tools parametrik yang baru aja diupdate. Jadi ada create 3D from 2D and back, terus accessible, ini fitur-fitur utamanya ya. Nah, terus salah satu fitur yang paling menjadi fitur baru adalah ini, ada di sini ya, assembly. Jadi sekarang kita sudah bisa assembly langsung di FreeCAD-nya juga. Biasanya kalau fitur sedikit assembly kan hanya ada di Inventor ya. Cuma kalau kita bisa lihat ada animasi ini ya juga ya, animasi assembly-nya. Kalau animasi assembly itu biasanya memang tingkatnya ada di Inventor atau Fusion, itu ada assembly. Kalau di sini belum ada. Nah, sekarang di FreeCAD 1.0 ini sudah ada. Jadi teman-teman udah bisa istilahnya menginvestasikan waktunya lah untuk belajar FreeCAD ini. Oke, kalau download kita kesini aja. Teman-teman yang punya Mac, hebatnya Mac itu ada juga FreeCAD-nya. Linux dan Windows itu ada semua. Untuk Windows pencet aja yang ini dan kita akan langsung download. Cuma kebetulan saya sudah download, sudah install. Jadi saya cancel aja. Teman-teman kalau misal download ya ikuti panduan-panduannya aja, next, nanti langsung masuk. Sekarang kita masuk ke FreeCAD-nya aja, bagaimana kita buat di sini. Nah, ini saya sudah install FreeCAD. Nah, ini up saya FreeCAD. Dan ini adalah halaman depan dari FreeCAD. Nah, ini FreeCAD 1.0. Nah, FreeCAD ini merupakan aplikasi yang sangat multifungsi ya. Nah, karena kita ingin gunakan dia sebagai alat untuk desain permesinan, ya kita pakai
settingan yang permesinan. Nah kalau mulai baru project apapun, entah itu dia permesinan ataupun dia arsitektur, teman-teman bisa mulai aja ke new. Terus di sini di FreeCAD itu ada yang namanya workbench. Nah ini workbench ini ada banyak, ada assembly, beam, cam, graph, fem, inspection dan lain-lainnya. Ini untuk berbagai keperluan nih. Jadi hebatnya FreeCAD itu dia bisa mengcover entah dia desain dari permesinan atau desain dari bangunan, itu bisa di cover semua di FreeCAD. Oke, karena kita mau desain permesinan, kita part desain, karena kalau kita desain mesin ya kita desain part. Oke, ini part desain. Kalau pertama kali part desain di sini saya kasih tahu start part, create body. Pertama create body, terus kita create sketch. Nah kita lihat dulu filenya. Nah ini kalau lihat gambar seperti ini, saya pengen gambar dari atas sih. Pertama gambar padnya dulu ya, gambar extrude bawah itu setebal 20, panjang lebarnya 80 kali 60. Oke, kita gambar aja create sketch. Nah ini mirip banget sama di Inventor, chat ini aja. Jadi ini kita gambar dari bawah berapa tadi. Nah ini udah ada pointernya, kita jadi tinggal masukin nilainya aja, nilai dimensinya. Sekarang 80 kali 60. Oke, 80 tab 60 tab, dan enter. Ini udah constraint full, close. Nah terus extrude gimana? Extrude, nah di sini ada pilihan-pilihannya. Ada pad, ini secara extrude. Terus ada revolve. Kalau revolve ya sama ya fungsinya. Revolution itu persis revolve, jadi dia akan muter dengan aksisnya. Terus ada di sini love, terus additive pipe, helix dan juga lainnya. Sekarang kita extrude aja pakai pad. Di gambar dia ngepad 20 ya ini. Oke, 20 mm dan oke. Lanjut 20, kita udah pad 20, kita saya pengen bikin lingkarannya dulu, atasnya ini. Dia kalau jarak kita hitung 20, ini berapa nih? 30, 50 tambah 10, 60. Kalau kita gambarnya dari sini. Pertama, nah kita bisa kalau misal di aplikasi seperti Inventor, nanti dia tuh akan misahin mana garis yang akan digunakan untuk pad, mana garis yang tidak. Nah sayangnya di sini nggak bisa. Itu salah satu kekurangan yang memang buat saya cukup ganggu, karena keluasaannya berkurang. Cuma kalau memang saya nanti sudah tidak bisa pakai Fusion ataupun Inventor lagi, saya akan bajak. Ya kemungkinan besar saya pakai ini, atau saya akan beli Rhino. Terus kita langsung aja. Nah di sini kita bisa memisahkan mana yang akan kita pad, mana yang tidak akan di pad. Itu pakai toggle construction geometry yang ini nih. Nah ini yang saya tunjuk pakai mouse, toggle construction geometry ini untuk misahkan mana yang akan di pad, mana yang enggak. Nah sekarang saya mau gambar garis bantu dulu. Sekarang biru nih semuanya. Kalau biru berarti dia construction itu tidak akan di pad, tidak akan istilahnya tidak akan di inilah, tidak akan di extrude atau tidak akan di revolve, apapun itu lah, tidak akan dihitung sebagai feature lah kalau di Autodesk. Sekarang kita bisa project benda yang menyentuh dengan ini potongan ini. Sekarang saya pencet ini. Nah dia akan project geometry, terus saya garis saja ke sini, panjang 60 meter. Nah seperti ini. Dan sekarang saya pengen gambar garis yang akan di padnya. Nah, sekarang ini adalah lingkaran. Saya lihat lagi gambarnya. Diameternya 60, berarti radiusnya 30 ya. Radius 30. Oh ternyata itu menunjuk ke, kalau keluar teman-teman pencet aja ya 2 kali, nanti masuk lagi. Jalan aja. Terus saya klik ini, masukin lingkar campur. Nah, nanti ada yang keluar kan. Yang keluar ini kita gak mau pakai. Terus kita akan potong yang tidak masuk ini. Terus kita gambar garis
Yang di extrude kan yang keluar, yang ini ya, yang hijau. Terus kita gambar garis ke atas. Terus ini ada derajatnya tab 90, dia akan tegak lurus ke atas, dan ini kita pencet. Nah, kita tinggal potong aja. Potongnya itu pakai trim, sama kayak di berbagai aplikasi lain, tinggal trim aja, trim, trim. Nah, akan jadi bangun seperti ini. Close, dan kita tinggal pad lagi. Gagal karena garis bawahnya tidak terdefinisi, jadi kita harus tetap definisikan garis bawahnya ya. Kita tutup seperti ini dan close. Kalau kita pad berhasil, enggak, gagal. Jadi kita masuk lagi, kita delete aja, kita lebihin ke bawah. Biar apa? Biar nyatu dengan bangun yang ada di bawah. Minus ya, ini garisnya ke bawah. Minus, ntar nggak bisa. Minus 20, 90. Bisa. Garis saja begini. Nah, dia masuk. Sekarang kita ke samping. Ini 50, tab 0. Terus kita sambung, sip, close, dan dia jadi seperti ini ya. Kita pad, oke. Kita padnya ke reverse, arah reverse. Terus kita up to face, kita pilih aja face mana, face-nya ini. Selesai, oke, sama ya. Terus kita oke aja, dapat seperti ini bangunnya. Terus kita pengen bikin lubang, saya pengen bikin lubang R10 ini. Nah, caranya saya bikin sketch di sini. Kita bisa pilih, kita kalau ke sini, kita pencet aja, terus kita pencet sketch. Nah, ya akan masuk ke sketch seperti ini. Nah, masuk lagi ke si ini ya, toggle construction, pencet si lingkaran ini, dia akan dapat lingkaran lain. Sekarang saya mau balik lagi, toggle ke yang akan di extrude, dan kita lihat diameter dia itu 20, enter, close. Dan kalau kita pad dia, pad untuk extrude yang ini, pad untuk motong itu yang biru merah ini. Nah, dia akan membuat lubang. Kalau kita truk all, dia akan lubang sampai habis. Ini ada pilihan-pilihannya, bisa up to face, bisa truk all. Jadi kalau truk all, kalau teman-teman punya objek lainnya, dia oke. Terus selanjutnya kita pengen gambar garis, kita akan gambar bangun miring ini ya. Gambar bangun miring ini, kalau kita lihat dia itu pokoknya dari atas ini ada 30 ya, di sini 30, dan garis miringnya itu 30 sampai menyentuh dasar. Berarti kita tinggal gambar aja dari sini ya. Kita gambar dari sini seperti ini ya, tampangnya seperti ini ya, nggak ada gambar baliknya. Tapi kalau lihat gambar 3D nya bisa sih. Kita tinggi garis ini, mana ya? Tinggi garis nggak bisa ini, bisa protect from comment. Nah, garis ini itu sama dengan garis yang ini ya. Jadi karena tinggi ini itu sama dengan lingkaran, kita buat dari sini ya, buat, dan kita project dulu ya. Kita project dulu tinggi dan lebarnya. Kita balik lagi ke nyata, garis yang akan digunakan, garis ke atas, terus garis ke samping itu 30 berarti ya, 30 mm. Ini ya 0 meter. Kita tinggal garis tarik ke bawah seperti ini. Nah, karena dia mulai dari atas ini, kita tambah ke bawah ya 10 lah, karena kita akan istilahnya boolean, satukan dengan
bangun tadi. Ctrl Z, salah, 0, 90, minus 90, 10, ntar kesini 0, 0, 0, 0, 60, enter, nyatu, masuk seperti ini, dan kita close aja. Udah ada bangunnya, kita tinggal pocket, kita tinggal pet, terus kita reverse. Nah, arahnya kemana? Kita bisa tuh up to shape ya, enggak iya, up to shape, karena kita nyatu semuanya. Nah, seperti ini, up to shape. Jadi semuanya nyatu, tapi dia nggak ganggu lubang ini. Oke, dan inilah bangun 3 dimensi kita seperti ini. Sudah sama seperti ini. Terus kita pengen bikin kita pengen bikin games ya, kayak ada dimensi-dimensinya gitu. Kan kalau ada kita bikin gambar 3 dimensi, terus kita pasti diminta ngumpulin gamesnya dong. Kita ada utility, itu entah dia orang sipil atau orang mesin, itu sama di FreeCAD itu utility yang pakai tag draw. Jadi kita ke tag draw, terus kita buat lembaran baru aja seperti ini. Nah, ini ada insert default tag. Default tag yang tag draw itu dia pakai A3. Nah, kalau pengen pakai kalau di kampus saya itu disebutnya etiket ya, etiket. Kalau pakai etiket di episode nanti aja karena agak panjang. Nah, sekarang kita buat aja gimana caranya si ini bisa masuk ke 3D, bisa masuk ke gambar seperti ini. Kita create aja seperti ini, terus kita balik lagi ke pad. Nah, kita balik lagi ke pad, terus kita pencet yang ini, insert view. Nah, yang ada di view ini, semua yang ada, kalau teman-teman lihat ada left, front, top di kanan ini, kita nanti bisa diakses kalau kita pencet bendanya, terus kita pencet insert view. Nah, seperti ini. Ini adalah view-nya. Nah, kalau misal teman-teman mau dapat view dari atas kanan, sebagaimana isometrik seperti ini. Terus kita pengen ada view top. Ini bottom ya. View top berarti kita pencet ini. Nah, ini view top. Dan ini bottom. Tapi saya nggak mau ada bottomnya. Saya nggak mau ada bottom. Ini tambah bottom, saya nggak mau ada bottom. Saya pengen ada samping, left, right. Dan kalau ini reverse, tapi saya nggak mau ada reverse. Seperti ini, dan apply. Oke. Kita dapat kita dapat ini view seperti ini. Kita bisa masukkan dimensinya dan mulai anotasi. Kalau dimensi mudahnya, ini ada tools yang kuning. Itu insert dimension. Kalau pakai yang D, ini yang dimension langsung ini, dia nanti otomatis otomatis entah dia lingkaran, entah dia garis, dia akan menyesuaikan formatnya. Nah, kalau kita yang panjang aja, ada length, horizontal, vertikal, ini akan sesuai dengan bagaimana kita kliknya. Cuma kalau kita insert dimension, dia akan otomatis gambar sesuai dengan formatnya. 20 sama ya, 20, 30. Escape, keluar, kita bisa lurusin. Oh enggak, kita harus pencet dulu. Nah, cancel, kita pencet ini. Nah, kita lurusin. Terus kita insert lagi ke sini. Ya, ini 60 lebarnya, terus tingginya dia ada di 50. Terus untuk bagian lingkaran yang terlihat dari belakang itu 7,4, ada semua. Untuk kemiringannya ada ya. Untuk kemiringan itu dia pakai mana ya? Kalau kemiringan insert length, insert arc, area. Oh, gak ada di sini. Mana ya?
landmark, axiometric length, balloon. Nah, sepertinya saya harus cari tahu lagi untuk yang kemiringan. Di sini juga bisa select, kita bisa masukin titik tengah ya, seperti ini. Teman-teman bisa banget. Terus kalau garis lurus, misal yang mana ya? Ini dan ini kita garis lurus seperti itu. Seperti ini, garis lurus. Nah, itu juga bisa cosmetic thread both side, itu untuk lubang-lubang bold itu bisa. Di sini udah ada cosmetic circle, juga parallel line itu udah ada. Ini udah cukup lengkap, kita lanjutin aja. Ini lebarnya 80, terus tinggi ini pasti sama ya, nggak mungkin beda. Jaringan ini tinggi dari ini adalah 43, kalau dari atas dia 30. Dan ini kita lengkapin, walaupun masih ini berlebihan kalau menurut saya sih. Harusnya satu aja dari setiap pandangan dikasih dimensi udah cukup ya, tapi nggak apa-apa. Ini saya rapihin ke tengah. Oke, seperti ini. Itu aja video saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.